Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 5 dengan saya sendiri yaitu Rosita dengan NIM 1814260 yang akan menjelaskan mengenai kondisi paritas internasional. Baik ya, langsung saja, apa itu kondisi paritas internasional? Sebelumnya, kurs falas itu selalu mengikuti pola empirik tertentu. Nah, pola ini diformulasikan dalam hubungan ekonomi yang dikenal dengan nama International Parity Condition atau kondisi paritas internasional. Nah, kondisi paritas internasional ini merupakan sejumlah kondisi keseimbangan di pasar valuta asing terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs suatu mata uang. Jadi, paritas internasional ini memiliki pengaruh besar bagi penentuan dan prediksi nilai tukar atau kurs. Paritas ini mempelajari bagaimana kurs falas ditentukan dan bagaimana memperkirakan kurs falas. Kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi atau situasi pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi mendapat keuntungan bebas risiko yang positif dengan pasar modal 0 dalam setting pasar modal yang sempurna yang memiliki asumsi tidak terdapat biaya transaksi, biaya transport, biaya pajak, tarif bea masuk, dan faktor lain yang membatasi perdagangan bebas. Nah, ini biasanya dikenal dengan istilah arbitrase. Sebelumnya kita harus tahu istilah arbitrase tersebut. Arbitrase ini merupakan adanya perbedaan daya beli mata uang suatu negara dengan negara lainnya akan memberikan kesempatan luas bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian, pada prinsipnya, arbitrase ini berusaha membeli komoditi dengan harga serendah mungkin untuk kemudian dijual kembali dengan harga setinggi mungkin. Nah, seorang arbitrase ini akan mengharapkan perbedaan nilai tukar antar mata uang tetap tinggi dan tidak stabil. Akibat di atas mendorong adanya pemberlakuan hukum satu harga atau the law of one price, di mana perdagangan barang dan jasa termasuk komoditi lainnya antar negara haruslah memiliki biaya transaksi yang sama nilainya di seluruh dunia. Nah, kegiatan arbitrase ini dapat dilakukan sepanjang pasar tidak dalam keadaan equilibrium, yang artinya tidak terciptanya hukum satu harga, di mana jika perdagangan barang dan jasa antar negara memiliki biaya tinggi dan tidak stabil, maka kegiatan arbitrase dapat dilakukan. Dan sebaliknya, jika keadaan dalam equilibrium di mana barang dan jasa memiliki biaya yang sama, maka arbitrase tidak dapat dilakukan lagi. Sebelumnya kita harus tahu istilah arbitrase tersebut. Arbitrase ini merupakan adanya perbedaan daya beli mata uang suatu negara dengan negara lainnya akan memberikan kesempatan luas bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itu disebut dengan arbitrase. Pada prinsipnya, arbitrase ini berusaha membeli komoditi tertentu dengan harga serendah mungkin untuk kemudian dijual kembali dengan harga setinggi mungkin. Dengan demikian, seorang arbitrase akan mengharapkan perbedaan nilai tukar antar mata uang tetap tinggi dan tidak stabil. Nah, akibatnya mendorong adanya pemberlakuan hukum satu harga atau the law of one price, di mana perdagangan barang dan jasa termasuk komoditi lainnya antar negara haruslah memiliki biaya transaksi yang sama nilainya di seluruh dunia. Jadi, kegiatan arbitrase ini dapat dilakukan sepanjang pasar tidak dalam keadaan equilibrium, maksudnya tidak terciptanya hukum satu harga. Di mana jika perdagangan barang dan jasa antar negara memiliki biaya tinggi dan tidak stabil, maka itu kegiatan arbitrase dapat dilakukan. Sebaliknya, jika keadaan dalam equilibrium terciptanya hukum satu harga, di mana barang memiliki biaya yang sama, maka arbitrase tidak dapat dilakukan lagi. Jadi, pada kesimpulannya, arbitrase ini terjadi karena ketidaksesuaian dalam pasar falas
Menurut para pelaku pasar, nilai tukar aktual dari valuta berbeda dengan nilai tukar seharusnya. Kekuatan pasar tertentu akan menghilangkan ketidaksesuaian tersebut. Mekanisme penyesuaian tersebut terjadi akibat dari arbitrase internasional. Selanjutnya yaitu syarat-syarat paritas internasional. Pada umumnya, syarat-syarat paritas internasional ini dirangkum dalam beberapa prinsip, yaitu ada 6. Yang pertama, paritas daya beli. Yang kedua, Fisher Effect. Yang ketiga, International Fisher Effect. Yang keempat, paritas tingkat bunga. Yang kelima, forward cover. Yang keenam, kurs forward yang tidak bias. Berdasarkan Law of One Price, hukum satu harga, 3 hubungan paritas telah terbentuk yang berkenaan dengan kurs spot, tingkat inflasi, dan suku bunga pada valuta-valuta yang berbeda. Nah, jadi saya akan menjelaskan 3 saja dari syarat-syarat paritas lainnya, karena ketiga hubungan paritas ini telah terbentuk yang berkenaan dengan kurs spot, tingkat inflasi, dan suku bunga pada valuta-valuta yang berbeda. Di mana ketiganya ini yang pertama paritas daya beli, yang kedua Fisher Effect, dan yang ketiga International Fisher Effect. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu paritas daya beli atau PPP. PPP ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Swedia, yaitu Gustav Kessel pada tahun 1918. Kondisi keseimbangan PPP ini dilandasi oleh teori PPP, yaitu barang yang sama akan berharga sama dimanapun di dunia ini. Bila harga barang tidak sama, maka akan menimbulkan kesempatan arbitrase. Nah, menurut konsep PPP, kurs mata uang antar negara ditentukan menyesuaikan perdagangan harga barang yang ada di dunia. Misal, harga satu bungkus roti di Amerika Serikat adalah 1 US dollar, sedangkan di Indonesia adalah Rp3.000. Kurs kedua mata uang dapat ditulis dengan persamaan S sama dengan P dalam kurung rupiah dibagi P dalam kurung US dollar, di mana S ini merupakan kurs atau harga rupiah per US dollar, sedangkan P dalam kurung rupiah merupakan harga di Indonesia, dan P dalam kurung US dollar merupakan harga di Amerika Serikat. Maka kurs rupiah dolar yaitu 3.000 per US dollar. Jika dikaitkan dengan perkiraan inflasi pada tahun mendatang, maka persamaannya berikut. E dalam kurung S sama dengan E0 dikali dalam kurung 1 ditambah ID dibagi dalam kurung 1 ditambah IF, di mana keterangannya ini E dalam kurung S merupakan ekspektasi untuk beberapa tahun mendatang, sedangkan E0 adalah kurs keseimbangan saat ini, ID merupakan inflasi di negara domestik, dan IF adalah inflasi di negara asing. Langsung kita pada contoh, kurs keseimbangan Indonesia adalah 3.000 per dolar. Inflasi di Indonesia adalah 10%. Inflasi di USA adalah 5%. Maka berapa kurs tahun depan akan terjadi? Jadi kita katakan bahwa negara domestik ini adalah Indonesia dan negara asing ini adalah USA. Maka setelah dijumlahkan, kurs tahun depan itu adalah 3.143 per dolar. Meskipun secara teoritis argumen PPP masuk akal, tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa PPP ini tidak digunakan dalam menentukan kurs mata uang. Berikut alasan PPP tidak digunakan dalam menentukan kurs mata uang. Yang pertama ini, indeks harga yang dipakai untuk mengukur PPP kemungkinan menggunakan bobot atau komposisi barang dan jasa yang berbeda antar suatu negara dengan negara lainnya. Yang kedua, beberapa barang atau jasa tidak diperdagangkan sehingga perbedaan harga tidak bisa diarbitrase. Dengan demikian, perbedaan harga masih tetap bertahan dan tidak berubah. Yang ketiga, perubahan harga masih bisa mengakibatkan perubahan kurs meskipun tidak ada perubahan perbedaan inflasi. Nah,
Alasan yang keempat, arbitrase menjadi terlalu mahal karena adanya biaya transaksi, biaya transportasi, atau pembatasan lainnya, serta risiko perubahan harga yang terlalu tinggi. Nah, alasan yang terakhir yaitu pemerintah bisa melakukan intervensi yang menyebabkan ketidakseimbangan harga kurs. Selanjutnya yaitu Fisher Effect atau paritas suku bunga. Menurut Irving Fisher, tingkat suku bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi yang diharapkan. Maka dari itu, persamaannya adalah 1 ditambah R sama dengan dalam kurung 1 ditambah A dalam kurung 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah A ditambah I ditambah AI, di mana keterangannya adalah R adalah tingkat bunga nominal, A adalah tingkat bunga real, I adalah tingkat inflasi yang diharapkan. Karena AI relatif kecil, maka dapat diabaikan sehingga persamaan dapat disederhanakan menjadi R sama dengan A ditambah I. Langsung saja pada contoh. Jika return real yang diinginkan adalah 2% dan inflasi diperkirakan akan menjadi sebesar 5%, maka berapa tingkat bunga nominal? Di sini persamaannya adalah R sama dengan A ditambah I. Jadi A yaitu 2% dan I adalah 5%. 2% ditambah 5% maka akan menjadi R sama dengan 7%. Kondisi ini berlaku di setiap negara sehingga dapat ditulis sebagai berikut. RD sama dengan AD ditambah ID. Itu persamaan untuk negara domestik. Sedangkan RF sama dengan AF ditambah IF. Itu untuk negara foreign atau negara asing. Jika aliran modal antar negara tidak dihambat, maka tingkat suku bunga real antar negara akan sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi aliran modal dari negara dengan tingkat bunga real tinggi, sehingga akan tercipta keseimbangan di mana tingkat bunga real akan sama antar negara, atau AD sama dengan AF. Dalam keseimbangan, maksudnya tanpa campur tangan pemerintah, maka akan terjadi kondisi sebagai berikut, di mana keterangannya RD dan ID adalah tingkat bunga dan inflasi di negara domestik, sedangkan RF dan IF adalah tingkat bunga dan inflasi di negara asing. Dari persamaan berikut di atas dapat disederhanakan kembali menjadi 2 persamaan berikut. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tingkat inflasi akan menyebabkan perbedaan tingkat bunga, atau negara dengan inflasi tinggi akan memiliki tingkat bunga nominal yang tinggi juga. Selanjutnya yang terakhir yaitu International Fisher Effect. International Fisher Effect ini merupakan penggabungan PPP dan Fisher Effect yang akan diperoleh, yaitu International Fisher Effect. Nah, International Fisher Effect ini menjelaskan kaitan antara tingkat bunga dengan kurs suatu mata uang. Nah, berikut persamaannya, yaitu dalam kurung 1 ditambah RD dibagi 1 dalam kurung 1 ditambah RF sama dengan E dalam kurung S dibagi S. Nah, berikut hal yang harus kita ketahui, yaitu tingkat bunga yang tinggi harus dikompensasi oleh depresiasi mata uang tersebut, atau tingkat bunga yang rendah harus dikompensasi oleh mata uang tersebut. Jika tidak terdapat mekanisme kompensasi melalui apresiasi atau depresiasi, maka akan terdapat aliran modal dan tingkat bunga rendah ke negara dengan tingkat bunga tinggi. Dari persamaan berikut, keterangannya adalah RD yaitu tingkat bunga di negara domestik, RF yaitu tingkat bunga di negara asing, E adalah ekspektasi. Misal E dalam kurung S berarti ekspektasi untuk
kurs spot yang hari ini diekspektasikan misal untuk terjadi dalam waktu 1 tahun, dan S itu merupakan kurs spot. Langsung saja pada contoh. Dalam bulan Juli, tingkat bunga 1 tahun di Swiss adalah 4% dan di Amerika Serikat adalah 13%. Jika kurs Swiss franc saat ini adalah 0,63 US dollar, berapa nilai tukar yang diharapkan di masa depan dalam waktu 1 tahun? Di mana Swiss ini merupakan negara asing, yaitu dengan rumus RD, dan Amerika Serikat ini yaitu negara domestik dengan rumus RD. Jadi setelah dijumlahkan, maka kurs mata uang Swiss francs terhadap dolar dalam 1 tahun mendatang adalah 0,6843 US dollar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.